Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua senantiasa tetap semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Namun sebelum masuk isi kitab Al-Iman yang akan kita kaji ini, terlebih dulu saya informasikan bahwa kitab Al-Iman ini adalah sebuah kitab yang membahas ilmu tauhid dengan menggunakan nas-nas Al-Quran dan sunnah yang kemudian dibahas dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan modern. Kitab ini telah diteliti oleh 100 ulama dari Yaman dan lain sebagainya, sehingga tidak kita ragukan lagi akan kandungan isinya. Adapun mu'alif atau penyusun atau pengarang atau penulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Beliau terlahir dari keluarga yang terpelajar di kota Bat'an, Provinsi Ib, Yaman pada tahun 1942 Masehi. Sejak kecil, Abdul Majid Az-Zindani mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, seorang syekh yang bernama Abdul Aziz bin Hamud Az-Zindani. Jadi bisa dibilang sejak awal kehidupannya, Syekh Abdul Majid Az-Zindani telah bergelimang dengan ilmu-ilmu agama. Pendidikan pertama Syekh Az-Zindani ia dapatkan di Kutab Ibanul Hukmi Al-Imami fil Yaman. Kemudian meneruskan pendidikan formal di Aden dan menyelesaikan SLTA-nya di sana juga. Setelah itu Abdul Majid Az-Zindani melanjutkan studi di Fakultas Farmasi di Universitas Ain Syam, Mesir, tapi cuman hanya selama 2 tahun. Kemudian Az-Zindani memutuskan berhenti belajar di Fakultas Farmasi, bukan karena tidak mampu secara intelektual, namun karena nalurinya lebih terdorong untuk mempelajari ulumuddin, ilmu-ilmu syar'i yang sudah ia geluti sejak kecil. Sejak itu pun ia mulai mendalami ilmu-ilmu syar'i dan bertemu dengan para ulama terkemuka Al-Azhar. Selain itu, putra Syekh Abdul Aziz ini juga bertemu dengan para mahasiswa Yaman di Mesir yang dikepalai oleh seorang profesor bernama Profesor Az-Zubairi. Kedepannya, Profesor Az-Zubairi banyak membantu Az-Zindani mempelajari ulumuddin, terutama dalam membuka cakrawala pemahaman tentang nas-nas syar'i. Di Kairo, Az-Zindani kerap kali mendatangi Masjid Al-Azhar untuk menuntut ilmu. Ia bermulazamah dengan banyak ulama dan menimba ilmu di sana sebanyak mungkin. Ulama Yaman ini juga mulai tertarik mencocokkan makna ayat-ayat Allah dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern di berbagai bidang. Mungkin sekarang jarang kita temukan seorang ulama yang multitalenta seperti dia. Di samping bergelut dalam dunia keilmuan, juga maju di medan perang dan mempunyai andil dalam dunia kesehatan. Ya, dunia kesehatan tepatnya dalam penemuan obat HIV pada tahun 2008. Ulama asal Yaman ini memiliki sebuah universitas yang dibiayai sendiri. Sejak awal, Abdul Majid Az-Zindani sudah mencanangkan bahwa tujuan daripada universitas ini adalah melahirkan ulama-ulama yang alimun bidinihi atau alim terhadap agamanya, arifun bi asrihi, mengetahui perkembangan zamannya, mujtahidun bitahsisihi, mujtahid pada bidangnya, amilun bi ilmihi, mengamalkan ilmunya.
Dia seorang yang warok dan takwa. Universitas Al-Iman ini memberikan fasilitas yang maksimal kepada para mahasiswanya, khususnya mahasiswa asing. Adapun fasilitas yang diberikan pihak universitas dibagi menjadi dua jenis, yakni mahasiswa yang berstatus membujang dan mahasiswa yang berstatus sudah berkeluarga. Bagi mahasiswa yang berstatus membujang, pihak universitas memberikan 1. Gratis biaya kuliah, 2. Gratis biaya asrama, 3. Gratis makan 3 kali, dan sesekali mendapat uang saku. Bagi mahasiswa yang berstatus berkeluarga, pihak universitas memberikan 1. Rumah tinggal gratis. Gratis juga biaya kuliah suami dan istri. Kemudian menyediakan kebutuhan pangan dan tunjangan uang saku bagi mahasiswa yang sudah berkeluarga setiap bulannya. Selain memperdalam ilmu syar'i, Syekh Abdul Majid Az-Zindani juga mempelajari ilmu kedokteran, farmasi, biologi, bahari atau kelautan, penciptaan manusia, ilmu falak, meteorologi, dan ilmu tentang koordinat. Syekh Abdul Majid Az-Zindani mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan lembaga I'jazul Ilmi fil Quran was Sunnah, dan ia diangkat sebagai pimpinannya. Dalam dunia pengobatan, Az-Zindani membentuk sebuah tim untuk membahas Tibun Nabawi dan keistimewaannya. Syekh Abdul Majid Az-Zindani juga pernah ikut dalam muktamar ulama internasional yang diadakan di Rusia, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Mesir, Saudi, dan tanah kelahirannya Yaman. Ia pun ditunjuk sebagai pengajar dalam seminar-seminar di sekolah dan di universitas di Saudi. Namun karena ada masalah antara Az-Zindani dengan pemerintah Saudi, ia memutuskan untuk kembali ke Yaman pada tahun 1970. Syekh Abdul Majid Az-Zindani menulis dan menyusun sebuah kitab tauhid bersama para ulama, dan kitab itu dijadikan buku ajar tingkat dasar dan menengah. Ia juga membuat kaset-kaset dakwah dan diskusi untuk mendakwai orang-orang non-muslim. Buku dan kaset yang ia buat sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan diambil manfaatnya oleh banyak orang. Kesibukan utama Az-Zindani adalah berkutat dengan ilmu. Ia ingin mencurahkan segala apa yang ia pelajari akan ditularkan, diajarkan kepada kaum muslimin agar mereka menjadi umat yang maju. Abdul Majid Az-Zindani juga mengembangkan ilmu i'jaz, ilmu tentang mukjizat-mukjizat melalui lembaga bernama Pusat Kajian Ilmu Sains Al-Quran dan Sunnah. Atas hasil penelitian yang dilakukan terutama dalam bidang sains, Az-Zindani mendapat perhatian dan dianugerahi gelar doktor kehormatan dari Universitas Darman, Sudan. Di Yaman, ia juga mendirikan sebuah organisasi kelaskaran mirip Front Pembela Islam atau FPI di Indonesia, bernama Front Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di San'a, Yaman. Front Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Yaman ini sering melakukan konvoi untuk merazia tempat-tempat pelacuran dan mencegah bertambahnya kegiatan pemurtatan. Ormas ini juga eksis dan mampu memberikan perubahan-perubahan yang cukup baik terhadap pemberantasan kemaksiatan di Yaman. Tujuan razia tersebut adalah untuk membendung bertambahnya kegiatan kristenisasi di Yaman dan menyebarnya tempat-tempat pelacuran. Menurut Syekh Abdul Majid Az-Zindani, mencegah pelacuran dan maksiat merupakan tuntutan syar'i untuk menegakkan hukuman bagi para pelakunya.
Terlebih setelah berkembangnya isu penculikan para gadis dan dibawa ke tempat-tempat pelacuran. Sekitar tahun 2008, Syekh Abdul Majid Az-Zindani menyampaikan pengumuman perihal keberhasilan penelitiannya dalam hal pengobatan terhadap penderita HIV atau AIDS. Pengobatan ini menggunakan obat herbal alami. Ia menekankan bahwa penelitian ini membutuhkan waktu 20 tahun lamanya bersama timnya. Kemudian Syekh Az-Zindani menambahkan, aktivitas obat tersebut juga telah diuji oleh tim medis khusus di Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi, dan di Laboratorium Marinir Amerika Serikat. Demikian laporan Yaman Post Medio 2008. Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan TV Al Jazeera 2007, Az-Zindani telah melakukan uji coba terhadap 15 orang yang positif terkena virus HIV selama antara 1 sampai 3 tahun. Dan kini seluruhnya sembuh dari virus penyakit yang menghilangkan kekebalan tubuh itu. Kehidupan Zindani yang selalu bergumul dengan ilmu tidak menyurutkan semangatnya untuk mengamalkan ilmunya dengan berjihad. Selain dengan ceramah yang selalu ia sampaikan, Syekh Abdul Majid Az-Zindani ingin langsung memberikan contoh pada para pemuda Yaman untuk memenuhi panggilan jihad. Syekh Abdul Majid Az-Zindani kemudian ikut serta dalam jihad Afghanistan, mengusir penduduk Soviet, mengusir pendudukan Soviet di atas bumi Afgan. Pada tahun 2014 di Yaman terjadi pergolakan politik hingga saat ini masih belum selesai. Az-Zindani hijrah ke Arab Saudi untuk mencari perlindungan. Namun di Arab Saudi Syekh Abdul Majid Az-Zindani mengalami marginalisasi sejak kedatangannya dan tidak mendapatkan sambutan dan rasa hormat yang layak. Pada akhirnya saat ini ia dijatuhi hukuman tahanan rumah. Pemerintah Saudi membatasi gerakannya dan hanya mengizinkannya untuk melakukan perjalanan di 2 kota, Makkah dan Riyadh. Ia dicegah untuk memasuki kota lain, termasuk Jeddah dan Madinah. Syekh Abdul Majid Az-Zindani dilarang bepergian ke negara lain dan bertemu orang-orang Saudi atau mengadakan pertemuan dengan media. Demikianlah sekelumit riwayat Syekh Abdul Majid Az-Zindani, mu'allif kitab yang akan kita kaji. Semoga Allah selalu menjaga Syekh Abdul Majid Az-Zindani dan memberkahi setiap hembusan nafasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita kaji, marilah kita hadiah Fatihah sekali untuk beliau. Semoga kitab yang kita kaji ini mendatangkan ilmu manfaat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ali wa jami' ikhwanihi minal anbiya al mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah wassalamu alaihim ajmain wa jami' ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il ulama'i wal awliya aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.